Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ruhi sayyidina habibina Jibril Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyatihi. Allah yu'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatih fid dini wa dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجعلنا في زمرتهم بالعافية سلامتهم ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب في إبراهيم اللقاني ثم إلى سيد الشرحاء في صلب عمر دارت ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن عطار ثم إلى شريفنا نفعنا الله بهم وبعلمهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan tentang alam akhirat. Setelah bicara mizan, musannif melanjutkan kepada apa itu yang namanya sirat. Kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum wasalimun wan munqalif. Begitu juga halnya sirat atau titian. Para hamba akan melewatinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang selamat dan ada yang tergelincir. Wajib mengimani adanya sirat al-mustaqim. Maka semua orang akan berjalan melewatinya dengan cara yang berbeda-beda. Sirat ini adanya setelah mizan, setelah timbangan. Artinya sirat ini jangan digambarkan sebagai ujian terakhir gitu. Ini nanti kamu terakhir akan melewati ujian sirat. Kalau kamu berhasil lewat, maka kamu selamat. Kalau kamu gagal lewat, maka kamu gak selamat. Maka sirat ini bukan ujian. Ujian adanya di dunia. Di akhirat gak ada ujian lagi. Maka sirat ini adalah penampakan dari
amal kita, penampakan dari hasil ibadah kita. Kalau apa yang kamu kerjakan di dunia ini baik, maka sirat akan jadi gambaran kamu akan melewatinya pula dengan baik. Jadi bukan saya mau latihan lewat jembatan sirat, ya nggak bisa. Mau latihan di mana itu? Nanti mau pakai bambu gitu maksudnya, yang panjang untuk melewati gitu. Nah ini bukan ujian, bukan, tapi apa yang hasilnya dari timbangan itu akan ditampakkan. Kalau di timbangannya tadi kamu kok amalnya sedikit, ya nanti lewat situ ya akan jatuh. Kok kamu di timbangan tadi baik, amalnya banyak, ya kamu akan berhasil. Gitu. Jadi apa yang ditimbang tadi akan diaplikasikan, ditampakkan lewat sirat. Maka seorang muslim wajib mengimani adanya sirat al-mustaqim. Ini jembatan yang panjang yang berada di atas neraka Jahannam. Jadi bawahnya itu neraka. Siapa yang melewatinya, maka ketika dia berhasil akan selamat. Ujungnya adalah surga. Ujungnya pintu kepada surganya Allah. Maka semua manusia akan melewatinya, baik manusia yang awal maupun yang akhir, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Jadi nggak ada yang lewat, makanya semua manusia itu akan masuk neraka. Ketika habis itu disampaikan, sahabat, oh, gimana ya Rasul? Maknanya akan melewati api neraka. Tapi ada yang lewatnya di atas, ada yang lewatnya di bawah. Gitu. Ibaratnya kamu jalan tol, ada yang lewat jalan tol di atas, ada yang lewat di bawah. Tujuannya sama, ke sana-sana juga gitu. Tapi kalau di bawah ada macetnya, ada lampu merah, ada ketemu pasar, ketemu gitu. Makanya di jembatan itu semua orang akan melewatinya. Ketika melintasinya, para nabi dan para rasul mengucapkan doa Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Coba, para nabi berdoa demikian. Menunjukkan gak ada yang melewati sirat dengan perasaan tenang-tenang saja, dengan perasaan mengejek yang lainnya, dengan perasaan mengecilkan yang lainnya. Semua berada dalam keadaan berharap Allah memberinya keselamatan. Kenapa? Jais. Allah nggak wajib menyelamatkan kamu, nggak wajib. Nggak ada kewajiban pada perbuatan Allah. Maka bahkan para nabi berdoa Allahumma salli, Allahumma salli, salli, Allahumma salli, salli, Allahumma salli, salli. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu doanya para nabi. Nah, gimana kita enggak? Artinya enggak ada yang tenang-tenang saja kemudian maaf saya mesti selamat. Apalagi kan saya udah ngaji tauhid mesti selamat. Lah yang mewajibkan kamu selamat siapa? Yang memastikan kamu selamat siapa? Para nabi sudah jelas ada tulisannya. Nah, kalau ente ada tulisannya, kamu selamat gitu. Hah? Ada tulisannya.
Maka orang-orang soleh, orang yang mati syahid, orang yang ditetapkan menjadi ahli surga tanpa hisab, semua akan melewatinya dengan penuh keberanian tanpa rasa takut. Mereka akan melewatinya dengan selamat dalam keadaan kadar iman dan cahaya amalnya yang terang benerang. Artinya sirat itu proyeksi dari amal kita. Kalau amalnya baik, maka sirat itu akan terbentak, akan jadi luas untuk dilewati. Tapi kalau amalnya jelek, maka sirat akan jadi sempit hingga susah untuk dilewati. Bahkan ada yang menggambarkan sirat itu akan seperti apa? Rambut yang dibelah. Kenapa? Untuk menggambarkan betapa sulitnya bagi orang yang tidak punya amal baik untuk melewatinya. Tapi bagi para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah, Allah akan luaskan hingga dia melenggang dengan ketenangan. Jadi kalau lewat jembatannya gede, takut kecemplung nggak? Kalau lewat jembatan gantung yang goyang-goyang lagi, malaikat goyang, khawatir. Jarak tempuhnya 3.000 tahun. Coba, jadi alam akhirat itu lebih lama dari keadaan dunia. Dunia kita ini paling lama orang 63 tahun sesuai dengan Nabi. Kalaupun dapat bonus ya 70, 80. Bonusnya pol paling 100. Beda sama orang-orang dulu nih, orang zaman Nabi dulu ada yang 1000 tahun, 2000 tahun. Beda sama bangsa jin. Jin 100 tahun itu belum balik. Nanti 100 tahun koid. Hanya ada jin anaknya mati nangis-nangis dia. Lah tahu anak kamu 100 tahun. Masih kecil anaknya. 100 usianya panjang-panjang. Akhirat di padang mahsyar saja kita 1000 tahun. Belum dipindahkan ke masa hisab. Sebelum hisab ada namanya hari penyelesaian permasalahan, hari tuntut menuntut sebelum ada hisab. Jadi setelah di mahsyar digiring, kemudian ada keadaan di mana semua orang yang punya tuntutan silakan mengadu kepada Allah. Kalau dia pernah didolimi oleh orang, pernah. Berarti ini ada masalah gini dari sirat mahsyar yang 1000 tahun, ada masalah lagi di waktu tuntut, ada lagi nanti waktu hisab. Dari hisab ada lagi nanti waktu sirat. Jadi ini masa akhir itu masih puluhan ribu tahun gitu loh. Di dunia cuman jadi jangan dianggap ini bahwa mati surga. Kayaknya asik banget. Bukan kamu mati dari dunia kamu keluar, tinggal proses akhirat yang waktunya luar biasa lamanya. Nah itu juga kalau dibandingkan sama surga yang selama-lamanya, hitungannya ya masih sekejap-sekejap juga gitu. Itu waktu yang puluhan ribu tahun dibandingkan surga yang selama-lamanya masih sekejap. Apalagi dunia
dunia ini sekejap banget gitu. Tapi kita yang merasa menjalankannya kayaknya lama gitu. Mau nunggu besok aja lama, mau nunggu kerjaan datang aja lama, mau nunggu Ramadan lama, mau nunggu Jumat ke depan lama. Padahal kalau mau diukur pakai hari akhirat ini sekejap. Jadi ujian di dunia ini nggak ada yang lama gitu. Yang namanya badai itu nggak pernah lama. Sebentar tenang lagi lautnya, ntar badai lagi tenang lagi lautnya. Hanya ketika badai datang, kadang kita nggak kuat pada pegangan, kemudian terlempar, kemudian jatuh, kemudian hanyut, kemudian padahal ketika pegangannya kuat, badainya berlalu, gitu loh. Jadi badai itu nggak akan lama. Jarak tempuh di akhirat, di padang mahsyar 1000 tahun, pindah lagi. Di Sirat, jembatan yang akan ditempuh itu 3000 tahun dalam satu pendapat. 1000 tahun jaraknya nanjak. 1000 tahun. 1000 tahun lagi jaraknya menurun. 1000 tahun lagi mendatar. Bukan nanjak, datar, turun. Nanjak, turun, datar. Di tiap tanjakan itu nanti akan ada pos-pos yang akan dilalui. Ada pos sholat, ada pos puasa, ada pos zakat, ada pos haji. Terakhir ada pos lagi namanya toharoh. Bagaimana seorang tentang cara toharohnya. Ada orang yang suka kencing berdiri di pinggir pohon, habis kencing lepet masukin jalan. Nanti akan ada urusan tuh. Gimana cara kamu toharoh, gimana cara kamu bersuci, gimana cara kamu menjaga. Ini satu pendapat. Saya mengatakan lagi beda-beda pendapat. Kita ambil satu aja. Artinya bahwa jembatan itu enggak hanya lurus begitu aja, enggak. Tapi ulama mengatakan ada yang nanjak, ada yang menurun, ada yang mendatar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku dan umatku kelak adalah yang pertama kali melintas Shiratal Mustaqim. Malaikat Jibril berada di permulaan Sirat. Malaikat Mikail berada di tengah-tengahnya. Keduanya bertugas menanyai manusia. Tugasnya dua itu, Jibril sama Mikail. Apa yang akan ditanya? Di antaranya, engkau gunakan untuk apa usiamu? Untuk apa masa mudamu? Kau pergunakan untuk apa ilmumu? Dan seperti apa amalmu semasa di dunia? Seputar pertanyaan. Yang akan melewatinya siapa? Orang kafir maupun orang mukmin. Orang kafir gak akan sampai ke pos-pos yang lain. Karena begini, yang nanti akan ada pertanyaan pertama di akhirat adalah bab sholat. Bab sholat ini pertanyaan setelah syahadat. Tentunya dong. Yang pertama untuk melewati jembatan akan ada pertanyaan masalah apa? Syahadat.
Karena ketika syahadatnya udah nggak beres, maka orang-orang yang nggak bisa menjawab syahadatnya akan kemana? Live. Live. Kalau di sini dikatakan ada jendela-jendela. Lift itu nanti akan lantai berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Lift turun. Jadi neraka juga ulama masih berbeda-beda seperti surga. Surga itu juga dari apa 7 tingkatan surga itu naik atau satu lapangan luas tapi disekat-sekat. Oh sini yang tingkat pertama, tingkat kedua. Neraka juga begitu. Apa? Semuanya neraka satu tempat, tapi ada sekat-sekatnya. Oh, neraka yang untuk orang kafir, ini untuk orang Nasrani, ini untuk Yahudi, ini untuk Majusi, ini untuk. Yang penting ada 7 macam, ada 7 macam surga, gitu loh. Adapun keadaannya bertingkat-tingkat atau bagaimana ulama khilaf. Tapi dalam hadis innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan berada di intip keraknya neraka. Itu kerak itu apa? Nanti ada tingkatannya 1, 2, 3 sampai 7. Yang paling atas namanya neraka jahanam. Untuk siapa? Orang mukmin. Semuanya akan masuk jahanam, akan masuk neraka. Kenapa? Karena akan ada neraka nanti yang khusus untuk orang beriman, yang ketika orang beriman itu selesai menjalankan kesalahannya, dia akan diangkat lagi naik ke jembatan itu meneruskan perjalanannya. Ada yang mengatakan nanti orang mukmin ya akan kumpul bersama orang kafir di jahanam. Ada pendapat ini. Maka orang mukmin yang akan kumpul di neraka jahanam akan beruntung ketika ketemu orang kafir yang kepo. Nah, kamu cari nanti kalau masuk neraka, cari orang kafir yang kepo. Kenapa? Begitu ditanya, perasaan nanti orang Islam kok di neraka juga? Siang, mendingan gua dong orang kafir di neraka. Ente orang Islam masuk neraka gimana? Ketika ada orang kafir ngomong begitu, orang Islam diangkat langsung masuk surga. Untuk menunjukkan bedanya orang kafir dan orang mukmin. Jadi maksudnya Allah akan menunjukkan gitu loh bahwa orang kafir akan menyesal. Oh ternyata orang Islam enak, gitu loh. Nah, aku akan mengatakan bahwa berarti orang Islam akan diselamatkan langsung. Ada yang mengatakan ketika Abu Lahab masuk ke neraka, Abu Jahal masuk ke neraka, yang pertama dicari Bilal. Cari Bilal. Di mana Bilal? Orang ajar nggak ini? Saya orang Quraisy yang paling tinggi derajatnya berada di sini. Masa Bilal di surga? Nggak terima dia kalau Bilal di surga. Terus Allah munculkan Bilal dengan caranya Allah. Bilal berada di atasnya Abu Lahab. Abu Jahal mengatakan enak. Udah kamu dapati apa yang Allah janjikan, ya? Untuk menunjukkan apa? Betapa tambah sakitnya dia di neraka. Di azab aja udah sakit di neraka, ditambah disakitkan lagi hatinya oleh Allah. Dengan apa? Dihina oleh orang-orang mukmin. Makanya masa penghinaan orang mukmin ke orang kafir itu jangan di dunia, nanti di akhirat. Akan ada masa di mana orang
kafir akan dihina oleh orang mukmin yang di surga. Artinya apa? Untuk apa dihina? Untuk menambah rasa sakitnya. Di dunia kita nggak bisa menghina mereka, nggak punya hak untuk menghina orang kafir. Malah dia doain dong mendapat hidayah. Tapi di akhirat udah nggak ada doa lagi, adanya penghinaan. Satu pendapat mengatakan jembatan Sirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Riwayat lain mengatakan hal ini hanyalah perumpamaan dari sulitnya saat melewati jembatan. Pendapat yang sahih adalah Sirat itu lebar dan ada dua jalan kanan dan kiri. Ini pendapat yang sahih. Jadi jembatannya ada dua jalan. Jalan yang sebelah kanan menuju pertahanan surga dan jalan yang sebelah kiri menuju neraka jahanam. Makanya ada orang yang nanti akan malaikat di sebelah kanan, ashabul yamin wa ashabu shimal, kelompok kanan dan kelompok kiri. Karena pendapat yang sahih, Sirat itu akan jadi dua jalan, ada jalan yang kanan, ada jalan yang kiri. Dan di sebelah kanan dan kiri Sirat akan ada jendela yang menuju ke arah tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Ya, ada apa namanya, liftnya nih, akan masuk kemana. Sebagian ulama mengatakan bahwa sempit atau lebarnya Sirat sesuai dengan kadar yang dimiliki masing-masing manusia. Cahaya yang dimiliki seseorang tidak bisa menyinari orang lain, sehingga sebagian manusia akan melewati jembatan yang sempit, tajam, dan gelap. Sebagian lainnya melewati Sirat yang lebar, terang, sesuai dengan kadar cahaya dan keimanan serta amal yang dimilikinya. Jadi umpamanya kamu di depan, saya di belakang. Jadi kamu terang, saya sempit. Jadi nggak terus setiap orang akan punya keadaan yang sama, enggak, walaupun jalannya satu gitu loh. Jadi Allah mampu menjadikan yang demikian. Di satu jalan ada yang merasa jalan itu sempit, ada yang merasa jalan itu lebar. Sama kayak di dunia aja, Allah juga mampu bikin begitu. Ada yang duduk di majelis taklim nyaman, ada yang pantatnya kayak ada pakunya, nggak betah. Padahal sama keadaannya gitu. Ada yang Allah jadikan rumahnya kecil nyaman, ada yang rumahnya gede nggak nyaman, super. Allah mampu menjadikan demikian. Sebenarnya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Keadaan orang yang melintasi di atas Sirat bermacam-macam. Ada yang jalan bagaikan kilat, jalannya bagaikan kilat, hingga orang itu nggak bisa menyaksikan siapa itu yang lewat. Kalau dikatakan ketika
putri Nabi mau lewat, istri-istri Nabi mau lewat, maka semua diperintah untuk menundukkan dirinya, menundukkan matanya, hingga mereka melewatinya dengan tenang. Mereka melewati seperti apa? Kilat. Kenapa kok pakai kilat? Ya karena tidak ada beban yang dibawa. Yang membuat seseorang itu lambat di dalam perjalanannya karena dia membawa beban dari dunia. Ada yang jalannya seperti kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, dan ada yang ngesot. Maka orang yang ngesot ini akan, ya Allah, kenapa engkau perlambat jalanku tidak seperti yang lainnya? Kata Allah, aku enggak memperlambat jalanmu, bebanmu yang memperlambat dirimu untuk bisa cepat sampai ke tujuan. Artinya amal jelek yang kita kumpulkan banyak di dunia ini yang membuat kita berjalan lambat nanti di jembatan. Jadi bukan Allah yang bikin dia lambat, bukan. Jadi kejelekan-kejelekan yang menumpuk itu akan menghambat dia untuk bisa cepat berjalan nanti di jembatan itu. Hingga dia akan menyesal, kenapa dulu saya begini, kenapa. Tidak ada perubahan, dia akan ngesot terus sampai tujuan. Kenapa? Karena begitu banyaknya beban dosa yang dipikul. Begitupun yang lainnya, yang berjalan bebannya rada, yang berlari kurang dikit, yang bisa seperti kuda ada dosanya tapi sedikit. Jadi semakin dia cepat bagaikan kilat, menunjukkan Allah bersihkan dia dari kesalahan, tanpa adanya noda, tanpa adanya dosa, dia sampai ke tujuannya. Jadi jangan dianggap bahwa beban itu adalah beban yang Allah berikan kepada kita. Maka dia katakan dunia ini adalah ukuran tentang bagaimana orang itu akan melewati jembatan nanti. Kata orang, ukurannya apa? Semakin seringnya dia mengingat Allah, semakin cepatnya dia mengingat Allah, akan menjadi semakin cepatnya nanti di akhirat. Ketika ada musibah, bagaimana cepatnya kita kembali kepada Allah. Ketika lihat maksiat, seberapa cepat kita berpaling. Maka jadi ukuran seberapa cepat kita nanti akan melewati jembatan. Jadi kalau lihat yang molek-molek lewat, itu langsung cek apa pelan-pelan? Apa nutupnya begini? Nah, itu jadi ukuran gitu loh. Seberapa cepat kita menghindar. Kalau sekarang udah nggak usah keluar rumah, ente dalam rumah aja masih asal lihat YouTube muncul tuh iklan-iklan yang seberapa cepet ente tekan melewati gitu loh, atau lewati lihatin dulu, kayaknya sayang mau dilewati. Lagi toge pasar. Ini ada lewati. Ente mau melewati atau meneruskan gitu. Maka ini akan jadi ukuran seberapa cepat seseorang nanti di akhirat. Ini ulama berpendapat bahwa beban yang akan diterima seseorang di akhirat adalah bukan beban yang Allah berikan, tetapi
beban yang kita bawa sendiri dari dunia. Semakin cepatnya kita mendatangi perintah Allah, semakin cepat kita nanti jalan di akhirat. Semakin lambat kita mendatangi perintah Allah, semakin lambat kita di akhirat. Ada panggilan sholat, seberapa cepat kamu mendatanginya. Ada panggilan ngaji, ada panggilan ibadah, seberapa cepat kamu mendatanginya. Atau ada ajakan maksiat, seberapa cepat kamu menghindarinya. Maka ini jadi ukuran seseorang nanti akan cepat atau lambat di akhirat. Jadi latihannya untuk cepat atau lambat di akhirat bukan latihan lewatin bambu di aja, bukan. Oh, saya mau ambil bambu, mau latihan nanti di sirat biar cepat lari. Nanti kalah sama yang pakai tambang, bisa lari naik sepeda malah ya. Ada ya. Jadi caranya latihan biar cepat di jembatan sirat bagaimana? Cari latihannya tadi, seberapa cepat kita mendatangi perintah Allah dan seberapa cepat kita menghindari larangan-larangan Allah. Ketika kita keduanya itu cepat, maka di akhirat akan cepat pula jalannya kita untuk selamat. Kenapa? Karena di bawahnya adalah jembatan, adalah neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu adalah tempat di mana nanti orang-orang akan masuk ke dalamnya untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesalahannya. Ketika dia salah, maka dia akan masuk ke dalamnya. Maka dikatakan dalam riwayat, malaikat Jibril, malaikat Mikail minta izin kepada Rasulullah untuk mengawal umat Nabi Muhammad SAW. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Bagaimana umatnya Rasulullah agar biar bisa selamat sampai tujuannya. Ada riwayat mengatakan lagi bahwa Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berhentinya untuk mondar-mandir neraka jahanam. Masuk lagi, cari lagi, masih ada umatnya, minta lagi sama Allah, angkat ya Allah, cari lagi terus sampai yang terkecil pun, yang sampai imannya sebiji zarrah masih ada, maka Nabi tetap masuk, nyari masuk. Ya, dikatakan orang yang paling sibuk nanti di akhirat di jembatan sirat ketika orang melewatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Salah satu bentuk bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mau wafat, yang dipikirkan adalah ummati, gimana umatku ya Jibril, gimana umatku ya Jibril. Ketika Jibril memberikan berita, nanti kamu akan selamat ya Rasulullah, kamu akan bahagia, keluargamu. Rasulullah nggak bahagia dengan berita itu. Umatku gimana Jibril? Umatku gimana? Sampai Nabi bahagia ketika mendengar nanti umatnya akan paling pertama melewati jembatan, umatnya akan pertama masuk surga, umatnya akan lalu Rasulullah merasa lega dengan berita yang akan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang wajib kita imani tentang berikutnya apa yang akan dialami di akhirat tentang jembatan sirat. Adapun nanti ada surga, ada neraka, ada pula nanti namanya haud, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas pada bab berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk melewati jembatan, dijadikan Allah tetap punya iman Islam, dihitung sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal
ala hadi inniyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala lagha ashrafna fatub 'alaina tauba aghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin raati waghfir li walidina Rabbi wa maulidina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina Rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi dada tazi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanabi mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.